karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pertanggungan keluarga atau sektor di Kuria Kristen Batak Protestan. Nats dari kitab Ulangan pasal 31 dimulai dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang ada dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Sebuah lagu atau nyanyian merupakan suatu ekspresi, saudara-saudaraku, merupakan suatu pengalaman dari seseorang yang tentu memiliki maksud dan tujuan. Kita semua bisa bernyanyi, kita semua bisa membuat lagu. Tentu mungkin ada yang berkata, wah, saya tidak seperti orang yang hebat, yang memiliki suara yang merdu, ataupun memiliki kemampuan untuk mencipta lagu. Tetapi saya yakin dan percaya semua kita mampu untuk membuat sebuah lagu ataupun nyanyian. Karena sebuah lagu atau nyanyian tentu berasal atau berangkat dari pengalaman kehidupan kita. Apakah itu pengalaman pahit, pengalaman duka, ataupun pengalaman riang gembira, atau bahkan pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi di mana kita benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Tentu orang yang bernyanyi, orang yang membawakan lagu, orang yang menyanyikan sebuah pengalaman kehidupannya dengan segenap hati, maka dia akan mampu bernyanyi dengan baik. Karena apa yang dikandung dalam sebuah ungkapan pengalaman hidupmu melalui nyanyian itu akan membuat sebuah arti dan karakteristik dari sebuah lagu dan nyanyian itu menjadi falsafah
kehidupan setiap orang yang mengalaminya. Bahkan nyanyian bisa membuat hati menjadi riang gembira. Sebuah nyanyian atau lagu bisa menjadi sebuah pedoman ataupun menjadi sebuah pengajaran di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Jadi ketika kita bernyanyi dengan segenap hati dari sebuah pengalaman kehidupan kita, maka itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi nyanyian itu, makna daripada lagu itu tentu akan juga berarti bagi setiap orang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 37, Meski Tak Layak Hatiku. Ini merupakan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat yang oleh Charlotte Elliott. Dia membuat gubahan lagu ini dari pengalaman hidupnya, yang dia sendiri adalah seorang yang menderita ketidaksempurnaan daripada tubuh atau cacat. Lalu kemudian dia merasa bahwa dia tidak pantas bersama di hadapan Tuhan karena kehidupannya, fisiknya yang tidak sempurna. Tetapi sungguh amat luar biasa, dalam ketidaksempurnaannya itu Tuhan memakai dia menjadi seorang hamba-Nya. Dan inilah yang kemudian dirasakan oleh Charlotte Elliott dalam sebuah pengakuan, dalam sebuah ungkapan hatinya, imannya melalui sebuah nyanyian Kidung Jemaat, Meski Tak Layak Diriku. Dia menganggap, dia mengakui bahwa dalam keterbatasannya Tuhan memakai dia. Tuhan itu sangat sungguh kasih. Tuhan itu sungguh sangat baik di dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadi sebuah perenungan pribadi bagi dirinya, bahkan bagi kita. Itu sebabnya ketika kita bernyanyi, marilah kita bernyanyi dengan hati dan dengan segenap hati. Karena tanpa dengan segenap hati dan tanpa dengan pengalaman kita, maka nyanyian atau gubahan lagu itu tidaklah memiliki arti. Dan dalam kasus ini, nyanyian merupakan sebuah perenungan diri kita sendiri, bahkan juga perenungan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, besarnya daripada manfaat dan pengaruh dari sebuah nyanyian atau lagu tentu akan mempengaruhi kondisi karakter, perilaku, bahkan kehidupan spiritual kita di tengah-tengah hidup ini. Karena jelas sebuah nyanyian tentu memiliki makna yang terdalam di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang kemudian Tuhan perintahkan untuk diajarkan oleh Musa bahkan dengan Yosua, menyanyikan nyanyian keselamatan daripada Allah. Nyanyian keselamatan yang akan terus diajarkan berulang-ulang, terus senantiasa, bukan hanya untuk Musa dan juga mereka yang hidup di dalam peristiwa pembuangan ataupun di dalam peristiwa gurun pasir, tetapi juga bagi kehidupan generasi-generasi yang akan datang. Nyanyian keselamatan ini Tuhan perintahkan untuk diubahkan, untuk dinyanyikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Dan di dalam nyanyian itu berisi tentang kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan Israel, di mana mereka, kita tahu bahwa mereka sebagai bangsa yang tegak tengkuk senantiasa tidak setia kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah melalui nyanyian ini Tuhan ingin membuat bangsa Israel senantiasa terus mengingat perbuatan dan kasih Allah melalui nyanyian yang akan terus mereka nyanyikan dan perdengarkan di tengah-tengah kehidupannya. Dan itulah yang akan menjadi tujuan daripada Allah memerintahkan kepada Musa
untuk membuat dan mengubahkan lagu itu. Bahkan selain itu, tujuan daripada Allah memerintahkan Musa untuk menyanyikan sebuah lagu dan diikuti oleh seluruh Bani Israel juga untuk menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah. Sebab identitas mereka sebagai umat Allah adalah hidup yang terus-menerus bernyanyi dan bernyanyi bagi Tuhan. Dan inilah yang akan terus kita kumandangkan. Dan gereja senantiasa memberikan pendekatan melalui pengajaran liturgi ataupun ibadah melalui nyanyian. Dan melalui nyanyian ini diajarkan kepada kita semua jemaat untuk mensyukuri pemberian kasih setia Allah meskipun kita berada di dalam situasi yang sulit. Pemazmur pasal 98 ayat 4 mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan dan bergembiralah bagi Tuhan serta bermazmurlah. Martin Luther mengatakan bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Itu sebabnya orang Kristen hidupnya tidak terlepas daripada hidup yang penuh dengan nyanyian. Lalu bila ada orang yang mengatakan saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak pintar bernyanyi, bukan kita berbicara tentang baik atau hebatnya seseorang itu untuk bernyanyi. Tetapi bernyanyi sebab menunjukkan identitas orang Kristen yang sejati, bahwa sesungguhnya hidup yang diliputi, yang dihidupi dengan sebuah nyanyian kepada syukur kepada Tuhan merupakan sebuah ungkapan iman, dan itu harus berasal dari segenap hati, berasal dari hati kita terdalam. Maka bila pun kita menyanyikan nyanyian-nyanyian pengalaman hidup orang percaya mulai dari dulu beratus-ratus tahun, buku-buku nyanyian kita, Kidung Jemaat, bahkan buku Ende yang mulai dari dulu itu dan sampai saat ini terus dinyanyikan. Bila ada yang mengatakan bahwa nyanyian itu monoton, nyanyian itu membosankan, pasti karena dia tidak menghayati nyanyian itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan, yang tidak memaknai nyanyian itu dengan sepenuh hati. Karena kita melihat dalam teologi nyanyian buku Ende kita di HKBP itu, sesungguhnya kita diperkaya dengan teologi di mana Allah bekerja bagi umatnya. Yesus ngolumi tondiku hodo hapurusaki merupakan sebuah atau salah satu dari buku Ende yang mengisahkan pengalaman hidup orang percaya di mana Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupannya. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, orang yang merasakan bahwa hidupnya adalah hidup dengan bernyanyi untuk Tuhan, maka merekalah adalah orang-orang yang telah memaknai hidupnya sebagai orang percaya, orang beriman yang mau diajar dan senantiasa dibimbing oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Mari mulai hari ini, seperti Allah telah memerintahkan untuk mengajarkan nyanyian yang menjadi pedoman hidup keselamatan kepada bangsa Israel, demikian juga kita, abang inang, terlebih di keluarga-keluarga Kristen, bahkan di keluarga jemaat HKBP, ajarkanlah nyanyian-nyanyian daripada buku Ende, Kidung Jemaat yang kita nyanyikan setiap hari dalam peribadahan itu, untuk terus kita ulang-ulangi, untuk terus kita nyanyikan, untuk terus kita hayati dan pergumulkan di tengah kehidupan kita. Niscaya ketika kita hadir dalam perjumpaan suatu nyanyian, perjumpaan kasih dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dengan hikmat yang diberikan kepada kita,
kita mampu hidup di dalam kasih dan setia-Nya. Itu sebabnya mari kita terus-menerus belajar, berulang-ulang, terus senantiasa memaknai suatu nyanyian sebagai syukur dan pujian kepada Tuhan, bukan hanya di bibir atau di mulut saja, tetapi menjadi gaya dan identitas karakteristik sebagai orang Kristen. Bernyanyilah untuk Tuhan, sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan memberkati dan memampukan saudara-saudara yang terkasih. Amin.